Oke, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara Karedok ya, khusus renungan doktrin. Hari ini saya membawakannya di rumah ya, karena hari ini dan kemarin itu pabrik Aksokinya libur ya, libur 2 hari. Jadi hari ini tanggal 19 Oktober 2021 kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 31 ya, ayat 43 sampai 55. Saya akan bacakan Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Ini judulnya perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini dapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini dapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, inilah akhir dari perseteruan antara Yakub dengan Laban ya. Jadi mereka mengadakan perjanjian yang sebetulnya pada intinya adalah perjanjian untuk menyelesaikan kedua masalah ini. Jadi Laban mengingatkan bahwa apa yang Yakub bawa itu semua adalah punya dia dulunya ya, dulunya punya dia. Tetapi apa boleh baut ya, apa boleh buat, sekarang sudah menjadi milik Yakub. Sehingga Yakub dan Laban mengadakan perjanjian yang intinya sebetulnya sudah saling tidak mengganggu satu sama lain dengan mendirikan tugu ya, tugu atau batu yang disusun-susun itu. Zaman itu ya begitu ya, bikin tugu cuma susun-susun batu ya. Sekarang kayaknya sih udah nggak ada itu karena udah ribuan tahun. Dan itu didirikanlah oleh Yakub dan Laban ya, yang intinya di situ bahwa mereka tidak boleh ya saling mengganggu atau berniat jahat.
dengan adanya tugu itu itulah seperti pembatas ya, tidak boleh dilewati baik keturunan Yakub maupun nanti keturunan dari Laban. Dan di sini Laban mengingatkan kepada Yakub bahwa sebetulnya Yakub nggak boleh ya mencari istri lagi di luar dari apa yang sudah dia dapat gitu ya. Kita lihat apa yang Laban bilang di sini ya di dalam ayat yang ke-49 dan juga Mispa sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan, jika engkau mengayuhkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, itu ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi rupanya Laban sangat memperhatikan ya, menyayangi anak-anaknya. Dia tidak ingin anaknya itu dimadu, maksudnya ya, Yakub mengambil perempuan lain ya. Dan kita lihat sejarahnya ya, Yakub enggak ya, sampai dia meninggal pun tetap itu istrinya cuman itu ya, Lea dan Rahel, dan kedua budaknya itu. Karena dari mereka Yakub sudah mendapatkan anak itu ada 12 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi memang itu Yakub buktikan ya bahwa dia tidak mengambil dari perempuan lain. Dan di sini juga mereka ya berjanji ya, mereka bersumpah itu memang demi nama Tuhan ya. Dikatakan di sini Allah Abraham dan Allah Nahor. Rupanya ini ada info ya yang cukup baru ya, bahwa Nahor itu juga Allahnya sama seperti Abraham ternyata ya. Allah Abraham dan Allah Nahor, dikatakan Allah ayah mereka. Nah itu Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita itu ya. Jadi Allah Abraham, padahal dulu ya kita tahu bahwa Abraham itu dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim itu ya, latar belakangnya memang sebetulnya mereka nggak menyembah pada Allah Yahweh ya, tetapi rupanya di sini kita melihat bahwa dari info ya, Laban itu memang mereka ternyata juga Yahweh atau Allah atau Yehova itu menjadi Allah mereka, yaitu kita nggak tahu ya apa yang dibilang oleh Laban di situ. Nah kemudian Yakub ini berbeda lagi istilah yang dia pakai ya. Katakan lalu ya, ayat 53 ya. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Nah itu. Jadi demi yang disegani oleh Ishak ayah, seperti ada 2 info di sini ya. Antara info dari Laban dan info dari Yakub, bahwa Yakub menyebutnya demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Kita tahu bahwa yang disegani oleh Ishak itu ya Yehova ya, Allah yang disembah juga oleh Abraham. Nah, jadi di sini memang info-info seperti ini yang jelas ya, kita ngambil kesimpulan bahwa keduanya antara Laban dan Yakub memang mendasarkan perjanjian mereka atau sumpah mereka itu kepada Yahweh atau Yehova ya, yang menjadi sesembahan ya, baik itu Abraham, Ishak maupun Yakub di sini. Nah kalau Laban kita agak ragu, kenapa? Karena dia rupanya Terapim aja dia uber itu ya, disangka Terapim tuh dewanya itu dicuri ya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang Yakub lah yang bisa dipegang kata-katanya, walaupun istilah yang Yakub pakai itu adalah yang disegani oleh Ishak ya, jelas memang itu adalah Allah yang diimani ya oleh Abraham ya, Ishak dan juga oleh Yakub ya, Yehova itu yang menjadi pilihan mereka ya untuk menjadi sesembahannya ya, yang Yakub yakin bahwa Allah yang disembah Abraham, yang disembah Ishak, yang juga dia sembah, itulah yang menyertai Yakub sepanjang dia berada di rumah
Laban ya selama 20 tahun. Dan itu yang menjadi ya pegangan Yakub ya untuk mengadakan perjanjian antara Yakub dan Laban di situ. Nah, kemudian setelah selesai Yakub mempersembahkan korban ya, kemudian mereka makan serta Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, kemudian pulang ya ke tempat tinggal. Jadi selesailah masalah Yakub dan masalah Laban ini. Jadi Laban tidak ada satupun ya yang dia ambil dari apa yang sudah Yakub bawa semuanya ya, dan itu direlakan ya menjadi milik Yakub. Dan inilah memang harusnya seperti itu. Kalau kita berseteru, kadang-kadang ada hamba Tuhan suka berseteru ya, suka pada berantem, nggak tahu tuh apa yang diributin ya. Nah, ini contoh yang baik antara Yakub dan Laban. Kalau berseteru, ribut, lebih baik endingnya ya harus sama-sama selesai ya dengan baik. Sebetulnya nggak ada gunanya juga meributkan, seperti Laban meributkan terafim ya, meributkan harta itu, toh dia bawa pulang pun nggak ada gunanya ya kan. Yakub nanti jadi miskin dan jadi ribut. Sebaiknya seperti ini penyelesaiannya, sudah selesai. Apa yang udah menjadi milik Yakub ya sudah direlakan. Laban pun juga kembali pulang ya dengan harta juga di rumah dia masih banyak ya, seperti itu. Jadi yang diributin itu sebetulnya nggak terlalu penting-penting banget ya. Toh Yakub pun juga sudah jauh, sudah berangkat pergi ya. Yang penting sudah sama-sama mengerti ya bahwa apa yang terjadi itu ya memang sudah seperti itu ya. Jadi kalau kita juga ribut segala macam ya, meribut yang nggak penting ya, jadi harus bisa diselesaikan ya. Begitu juga hamba-hamba Tuhan nih khususnya ya, apapun yang diributkan itu sebenarnya nggak ada gunanya, lebih baik selesaikan dengan baik ya, bahwa memang semua yang terjadi itu sudah kehendak Tuhan. Lebih baik ya kalau kita sering dengar slogan-slogan ya, damai itu indah. Nah, itu dia. Jadi lebih baik kita berdamai ya daripada kita mengembangkan keributan. Itu. Baik, itu aja Karedok pagi hari ini. Selamat pagi ya, Tuhan memberkati.